Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan mata kuliah mengenai beberapa kewirausahaan ya. Yang pada kali ini untuk mata kuliah kewirausahaan ya, dalam semester ini, mulai semester ini memang diambil oleh secara internal di tingkatan prodi teknik mesin yang biasanya itu diambil oleh ya dosen lain juga, cuma pada kali ini akan diambil oleh internal di tingkat prodi. Nah, pada kali ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan mengajar mata kuliah kewirausahaan. Ya, baik untuk teman-teman semuanya untuk mata kuliah kewirausahaan, ya, karena mata kuliah kewirausahaan itu di jadwal kelas ya, kelas A itu di kelas A kewirausahaan itu di Senin ya, Senin jam 1 siang ada hadir, dan untuk kelas B itu ya kewirausahaan itu di hari Rabu jam 18.30. Nah, pada kesempatan hari ini ya mungkin sampai ke depan itu mata kuliah kewirausahaan akan dilakukan secara online asinkron. Karena asinkron itulah saya hanya menyampaikan video gitu ya, menyiapkan video seperti ini gitu. Kalau online sinkron itu saya melakukan Zoom ya. Karena satu dan lain hal saya masih ada di luar kota, jadi tidak bisa melakukan online sinkron gitu ya. Gitu, maka saya sampaikan secara asinkron, tidak bisa langsung tanya jawab sebagainya ya. Baik, tak mengapa untuk materi kali ini saya ingin sampaikan dasar-dasar materi kewirausahaan. Ya, perlu diketahui bahwa untuk konten pada materi ini yang pertama adalah saya ingin bicara tentang pengertian kewirausahaan, yang kedua adalah tujuan umum mata kuliah, tujuan khusus mata kuliah, kompetensi dasar, dan motivasi dan orientasi berwirausaha. Ya. Terus kendala berwirausaha, generasi wirausaha, solusi dan meningkatkan jiwa wirausaha, dan wirausaha dengan cerdas. Yang pertama, kita bicara tentang pengertian kewirausahaan. Kalau kita bicara tentang kewirausahaan, ya tentunya kewirausahaan itu adalah merupakan sebuah kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu dan teknologi dalam kehidupan, ya baik kehidupan masyarakat, sosial dan sebagainya, baik secara praktik dan nyata. Terutama dalam hal apa ya, potensi-potensi yang ada pada diri kita, ya potensi-potensi yang ada pada diri kita, kira-kira kita punya potensi apa-apakah? Karena memang ada orang-orang yang punya potensi atau senang dia itu kerja gitu, atau punya usaha walaupun kecil begitu. Ada tipe orang dia pekerja itu adalah dia bekerja sama orang lain begitu. Ada orang yang dia tipenya adalah wirausaha, ya. Dia pengen usaha sendiri, tidak mau ikut orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya kecenderungannya adalah kalau dia tidak ingin repot, biasanya dia memilih kerja sama orang lain. Namun kalau dia tidak mau dikendalikan oleh orang lain, maka biasanya dia itu adalah ya memilih buka usaha sendiri, walaupun kecil kan begitu. Nah, dalam mata kuliah kewirausahaan ini dirancang untuk menanamkan etos kerja yang mencakup pemikiran kritis, ya kreatif, sistematik, ya sistemik, dan ilmiah, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Gitu. Nah, pengertian kewirausahaan yang pertama adalah tujuan kewirausahaan tidak hanya menciptakan individu yang berpikir inovatif. Ya, jadi perlu dipahami, tidak hanya mencetak individu yang berpikir inovatif, namun juga mendorong perubahan paradigma dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan kerja, ya. Jadi mengubah dari paradigma mencari pekerjaan ya menjadi menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengatasi kendala pengangguran. Ya, itu. Yang kedua adalah aplikasi kewirausahaan atau ilmu
kewirausahaan itu adalah membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dan motivasi untuk menjadi wirausahawan. Gitu. Ya nanti teman-teman yang punya pengalaman wirausaha nanti bisa sharing-sharing gitu ya. Kalau secara pribadi saya tidak pelaku pengusaha terus terang ya, gitu. Saya pendidik, tidak punya usaha. Cuma nanti kalau teman-teman ada yang punya usaha mau bercerita pengalaman ya nanti dipersilahkan. Gitu. Ya, tujuan umum mata kuliah ini adalah ya kesadaran terhadap ilmu dan wirausaha. Jadi ya menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai landasan untuk memulai dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Gitu. Mengubah pola budaya mencari pekerjaan menjadi budaya menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa bahwa keberhasilan dalam wirausaha memerlukan integrasi ilmu dan kemampuan melihat peluang. Nah, ini yang penting sebenarnya. Ya. Ini yang penting. Ya, kemampuan ini tidak semua orang punya, ya. Tidak semua orang punya. Ya, memerlukan integrasi ilmu. Dia sudah punya ilmunya, ya, dia sudah punya jiwanya, maksudnya wirausahanya sudah dapat gitu kan. Dia sudah punya jiwa wirausahanya. Namun kalau dia tidak bisa membaca peluang, ya, baca peluang di sekitarnya, ya nggak bisa. Maka selain dia sudah punya kesiapan atau punya passion sebagai wirausaha, kita harus bisa membaca peluang. Anda harus bisa membaca peluang. Kira-kira seperti apa? Nah, kalau saya tinggal di tempat A, kira-kira ada nggak peluang untuk buka usaha kan? Kalau saya tinggal di tempat B, kira-kira ada nggak tempat untuk buka usaha kan gitu. Maka itu juga selain passion juga dia harus pinter-pinternya membaca sebuah peluang. Nah, terus yang selanjutnya adalah membangun kemampuan dan cita-cita, ya. Memupuk kemampuan mahasiswa ya, untuk melakukan perubahan yang berdampak positif dalam dunia usaha, mendorong mahasiswa untuk memiliki cita-cita yang tinggi sebagai wirausahawan yang berorientasi pada solusi dan inovasi. Ya. Kata kuncinya adalah berorientasi pada solusi dan inovasi. Misal yang mudah-mudah gitu kan ya. Salah bentuk manusia itu untuk buka wirausaha, misal Anda berada di tempat yang mungkin yang jauh dari agak jauh sih, mungkin di perkotaan dan sebagainya. Oh, ternyata di lingkungan Anda, di RW Anda, di RT Anda itu ya banyak sekali sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik itu untuk apa? Ya. Satu, bicara solusi, bagaimana mensolusikan supaya sampah plastik ini bisa teratasi. Terus kedua adalah selain bisa teratasi dengan baik, bagaimana kita jadikan uang. Jadi kan butuh inovasi. Satu, butuh inovasi, apalagi kita butuh alat crusher untuk menghancurkan sampah plastik. Kita butuh alat press dan sebagainya. Itu seperti itu. Terus ya membangun kepercayaan diri dan ketekunan agar mampu menghadapi tantangan dunia wirausaha dengan strategi yang matang. Dan tujuan khusus untuk mata kuliah ini adalah satu, meningkatkan minat wirausaha, dua, memotivasi pendirian usaha kecil, pemahaman profesional bisnis, membaca peluang usaha secara tepat tadi, ya. Terus yang kelima adalah merancang visi wirausaha masa depan. Kompetensi dasarnya adalah kemampuan wirausaha berbasis bisnis, pengetahuan dasar wirausaha. Dan mahasiswa ya diberikan wawasan teoritis untuk memahami konsep awal wirausaha, termasuk pentingnya pengolahan usaha berbasis ilmu pengetahuan dan berkelanjutan. Ya, teknik baca peluang, ya, mahasiswa kemampuan untuk mengidentifikasi pasar dan peluang. Nah, gitu kan. Profesionalisme dalam jalan usaha apa ya? Ya berarti mahasiswa ya
di dalam menjalankan bisnis begitu ya, dengan pendekatan sistematis terencana. Ya, motivasi dan orientasi wirausaha adalah ini ya, pentingnya pengembangan mental mahasiswa. Jadi mahasiswa perlu memiliki kesadaran untuk mengganti pola pikir dari budaya mencari kerja menjadi budaya menciptakan kerja yang diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Gitu. Pandangan masyarakat dan lingkungan ya. Budaya keluarga sering mendorong mahasiswa untuk menjadi pegawai, sehingga menyebabkan kurangnya dorongan untuk wirausaha. Orientasi ini harus diubah melalui pendidikan wirausaha, peran pendidikan tinggi dan sebagainya. Motivasi dan orientasi berwirausaha. Ya. Tantangan dalam memulai usaha adalah ya, menghadapi kendala seperti ketakutan, kebangkrutan, kurangnya modal dan lain-lain. Nah, memang begitu. Ya, maka orang ketika ingin menciptakan lapangan pekerjaan itu kan memang butuh apa ya? Butuh kesiapan, butuh keberanian, gitu. Ya, butuh pengalaman juga. Kalau tidak punya kesiapan itu ya pasti akan dihantui oleh apa ya? Dihantui oleh karena nanti kalau bangkrut bagaimana gitu. Nanti kalau modelnya habis bagaimana? Nanti kalau langkah awalnya mulai seperti apa kan? Tapi kebanyakan juga kan kita berpikir bahwa nggak punya modal itu kan, nggak punya dana kan gitu. Ya, maka ya, maka itu harus diminimalisir. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana mengatasi hambatannya? Ya, salah satunya adalah meningkatkan motivasi, wawasan, belajar bisnis itu kan. Terus belajar cara menghadapi risiko yang akan terjadi, membaca peluang usaha dan sebagainya. Kan begitu. Ya, selama ini memang ketika ingin memulai sebuah usaha itu kan memang kita ketekanan nggak punya modal itu. Sebenarnya kan orientasinya berusaha itu nggak cuma modal, banyak gitu kan. Nggak punya modal pun kalau Anda punya sebuah konsep yang bagus dalam membangun sebuah bisnis itu saya kira kan nggak masalah. Dan bisa ditawarkan dengan orang-orang yang punya modal. Apa sih kendala ketika berwirausaha itu kan? Nah, salah satunya adalah faktor lingkungan ya. Ya, pengaruh budaya masyarakat, ya, peran keluarga, minimnya wawasan keluarga ya, gitu. Ya, budaya yang cenderung mengarah generasi muda untuk menjadi pegawai ya. Peran keluarga apa? Ya, banyak orang tua yang merasa lebih bangga jika anak menjadi pegawai ya, jadi PNS, AS dan sebagainya, gitu kan ya. Gitu daripada punya usaha kecil-kecilan itu padahal kan sebenarnya walaupun dia usaha kecil-kecilan gitu mungkin jualan apa di pinggir jalan itu jualan bubur jualan apa itu sebenarnya itu lebih menjanjikan dibandingkan jadi karyawan. Terus ini wawasan keluarga kurang pengalaman dan orang tua. Ya, tantangan awal biasanya adalah ketakutan akan risiko tadi sudah kita sampaikan ya ketakutan akan risiko bangkrut dan sebagainya. Ini tidak pasti masa depannya memang ya tidak pasti ya kalau usahanya berjalan mulus ya pasti akan banyak sales. Bisa di awal-awal usaha itu ya sepi dan sebagainya. Kesulitan memulai usaha ya banyak calon wirausaha yang bingung bagaimana dan dari mana memulainya. Dari ide bisnis hingga strategi implementasi yang konkret itu kadang-kadang kita kita nggak paham itu kan. Generasi wirausaha ya. Generasi wirausaha itu adalah salah satu wirausaha kebutuhan ya. Didorong dan desakan kebutuhan hidup dan wirausaha. Ya, replikatif ya, bisnis yang sedang tren dan inovasi unik misalnya gitu. Inovatif apa itu inovatif ya menciptakan ide-ide baru, melihat peluang dari pasar sudut pandang yang berbeda, serta berusaha mengembangkan bisnis secara berkesinambungan. Ya, solusi untuk meningkatkan jiwa wirausaha ya, ya harus ada perubahan pola pikir. Maka Anda itu masih muda-muda gitu kan. Ya, coba mulai adanya pergeseran sedikit demi sedikit. Ya, lulusan mahasiswa S1 teknik mesin itu ya coba orientasi untuk mencari pekerjaan mulai digeser gitu. Nah, ini tadi mengubah paradigma mahasiswa, merubah paradigma manusia kan gitu. Ya, dari mencari kerja ya menjadi menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong secara orang tua, para aktif dosen ya. Mungkin dari
kolega kan gitu kan ya, dosen dan sebagainya kan kolega. Pengalaman risiko, bagaimana manajemen risiko yang akan terjadi ketika baru bagaimana seperti apa. Melibatkan budaya masyarakat, ya, lebih bergengsi dibandingkan usaha sendiri. Ya, wirausaha dengan cerdas, ya, bisnis berbasis ilmu, ya. Penguasaan konsep manajemen sebagai kunci sukses, ya. Memahami teknik pemasaran yang efektif, ya. Terus pentingnya pengolahan keuangan yang cermat. Ya, bisnis berbasis ilmu ya, menanamkan motivasi untuk dinamis dan adaptif. Motivasi yang kuat memacu pelaku usaha untuk tetap bergerak maju, adaptif terhadap perubahan yang selalu ya mencari peluang pasar baru, ya, membangun tim kerja yang sulit dan kompak. Ya, baik. Terima kasih demikian untuk pengantar materi kewirausahaan dari saya. Ya, saya kira kita cukupkan, nanti bisa dipelajari ya semangat lagi di YouTube gitu ya. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.